Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Otaviani, NIM 2401102237, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas salah satu materi hukum pemburuan, yaitu tentang perjanjian kerja yang saya ambil pada RPS pertemuan ke-6. Tugas ini untuk memenuhi midterm saya pada MK Hukum Pemburuan. Baik, kalau kita mendengar istilah perjanjian kerja, sebenarnya hal ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hampir setiap orang yang bekerja pasti pernah atau akan membuat perjanjian kerja, baik secara tertulis maupun secara lisan. Karena itu materi ini sangat penting untuk kita pahami, apalagi bagi kita mahasiswa hukum. Kemudian, perjanjian kerja itu salah satu hal yang sangat penting dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan kerja antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kerja, baik pekerja maupun perusahaan memiliki pedoman yang jelas selama hubungan kerja berlangsung. Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 khusus mengenai perjanjian waktu kerja tertentu, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain, perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, tapi merupakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar hubungan kerja berjalan secara adil, aman, dan sesuai aturan. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja agar sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, perjanjian kerja tertulis memuat beberapa unsur penting. Yang pertama, identitas para pihak. Bagian pertama yang harus dicantumkan adalah identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak perusahaan memuat nama perusahaan, alamat lengkap, bidang usaha, serta nama pihak yang mewakili perusahaan, misalnya direktur atau manajer sumber daya manusia. Kemudian pihak pekerja berisi nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat sesuai KTP, serta nomor identitas. Identitas ini sangat penting karena menjadi bukti siapa yang terikat secara hukum dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, jabatan dan deskripsi pekerjaan. Perjanjian kerja harus menjelaskan secara rinci posisi yang akan ditempati oleh pekerja, nama jabatan atau posisi, tugas pokok dan tanggung jawab, wewenang yang dimiliki, lokasi atau tempat kerja. Penjelasan ini bertujuan agar pekerja memahami tugasnya sejak awal dan perusahaan dapat melakukan penilaian kinerja secara objektif. Yang ketiga, jangka waktu perjanjian. Ketentuan mengenai jangka waktu diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP nomor 35 tahun 2021. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, digunakan untuk karyawan tetap. Biasanya hanya mencantumkan tanggal mulai bekerja tanpa batas waktu berakhir. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, digunakan untuk bekerja kontrak. Pekerja kontrak harus mencantumkan tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir kontrak, jenis pekerjaan, besar uang kompensasi saat kontrak berakhir. Hal ini sesuai dengan pasal 15 PP nomor 35 tahun 2021. 4. Hak dan kewajiban. Bagian ini merupakan inti dari seluruh isi perjanjian kerja. Hak pekerja berhak memperoleh gaji atau upah, tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan, tunjangan hari raya. Kewajiban pekerja. Pekerja wajib menaati peraturan perusahaan, melaksanakan pekerjaan dengan baik, menjaga kerahasiaan perusahaan, memenuhi target kerja, hak perusahaan. Perusahaan berhak menerima hasil kerja, mengawasi kinerja, menetapkan tata tertib. Kewajiban perusahaan
Perusahaan wajib membayar upah tepat waktu, menyediakan fasilitas kerja, memberikan perlindungan keselamatan kerja. Yang kelima, komponen upah dan pembayaran. Upah harus dijelaskan secara transparan dalam perjanjian kerja, besaran gaji pokok, tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan, tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transportasi, sistem pembayaran. Tanggal pembayaran gaji. Dengan rincian ini, pekerja mengetahui dengan jelas hak finansial yang akan diterimanya. Kemudian yang keenam, waktu kerja dan istirahat. Pengaturan waktu kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP nomor 35 tahun 2021, maksimal 7 jam per hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, total maksimal 40 jam dalam 1 minggu. Selain itu juga harus diatur mengenai waktu istirahat, lembur beserta upah lembur, cuti tahunan, cuti sakit, izin khusus. Aturan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan pekerja. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja (PHK). Perjanjian kerja harus memuat ketentuan mengenai berakhirnya hubungan kerja. Tata cara pengunduran diri, masa pemberitahuan sebelum resign, alasan-alasan PHK, hak pekerja atas pesangon atau kompensasi. Kemudian besaran pesangon dan kompensasi mengikuti ketentuan dalam PP nomor 35 tahun 2021 tadi. Kemudian ke-8, menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa antara pekerja dan perusahaan, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu musyawarah bipartit. Kemudian mediasi melalui Dinas Ketenagaan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial. Tahapan ini bertujuan agar perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai hukum. 9. Penutup dan legalitas. Bagian akhir perjanjian harus memuat tempat dibuatnya perjanjian, tanggal penandatanganan, tanda tangan pekerja, tanda tangan perusahaan, materai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah ditandatangani, perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Ketentuan tambahan ada beberapa hal lain yang juga wajib diperhatikan. Perjanjian kerja harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Masing-masing pihak harus menerima satu salinan perjanjian. Fungsi perjanjian kerja. Perjanjian kerja memiliki beberapa fungsi penting, yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi hak pekerja dan perusahaan, menjaga pedoman selama hubungan kerja berlangsung, mencegah terjadinya perselisihan, menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa. Kesimpulannya, perjanjian kerja adalah landasan utama dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Dokumen ini bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak. Makanya, penyusunan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta PP. Kemudian dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa perjanjian kerja adalah dasar utama dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, syarat, jenis, serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dengan adanya perjanjian kerja, hubungan kerja menjadi lebih jelas, aman, adil, dan memiliki perlindungan hukum. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita perlu memahami materi ini dengan baik karena nantinya akan sangat berguna baik dalam dunia kerja maupun dalam praktik umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.